Assalamualaikum mahasiswa satu PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Berjumpa lagi ya. Ini uji yang ketiga di pertemuan ke-6 ya. Tentang tadi kita udah ngomongin uji normalitas, udah ngomongin tentang uji homogenitas. Sekarang kita masuk ke uji linearitas. Jadi kalau hubungan itu memang harus linear ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, buat apa sih uji linearitas ini Bu Bening ya? Untuk menguji hubungan data ya maksudnya ya, bukan hubungan yang lain-lainnya. Oke. Nah, di sini ada saya jelaskan dulu ya, uji linearitas. Nah, ya. Nanti akan menentukan apakah Anda skripsinya mau kuantitatif apa tidak ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi di sini uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan dua variabel berbentuk garis lurus atau linier ya. Kenapa penting sih Bu Bening? Ya karena ini analisis yang regresi linier, korelasi Pearson mengasumsikan hubungannya itu harus linier. Jadi tadi kalau Bu Bening bilang bahwa statistik parametrik memang membutuhkan syarat-syarat tertentu. Dan makanya kalau mau lanjut ya datanya harus normal, harus homogen dan harus juga linear. Nanti apa sih kaitannya? Nah, kita akan bahas lagi ya. Nah, di sini jika hubungannya tidak linear, hasil regresinya bisa menyesatkan dan model tidak akurat. Bu Bening, ini maksudnya gimana gitu ya. Nah, nanti Anda mungkin pasti akan ada kebingungan. Ini buat apa sih Bu? Nah, ya, itu pasti ya. Nah, sebelum jauh sampai sana, saya akan memandu Anda untuk bagaimana caranya menguji hubungan linearitas ya. Caranya gimana? Nah, ini ya kelihatan ya kalau memang hubungannya linear kita boleh pakai regresi linear. Kalau tidak linear, gunakan regresi non linear atau transformasi variabel. Mungkin kamu akan asing sekali dengan kata-kata ini, sangat asing ya. Saya pasti paham bahwa kamu asing dengan kata ini. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kamu bisa menguji hubungan linearitasnya dulu karena ini adalah asumsi dasar analisis. Jadi minggu depan mungkin kita akan bahas ini ya. Kita bahas yang asumsi dasarnya dulu. Ini baru dasarnya aja ya. Langkahnya gimana nih? Ada ya. Pertama, setelah data terinput di SPSS, klik analyze, compare means, masukkan dependency variable Y-nya, independency-nya variable X-nya, klik option ya, centang tes for linearity gitu ya, klik continue, klik OK. Nanti hasilnya seperti apa? Outputnya dilihat dari tabel ANOVA ya, test of linearity. Kriterianya kalau sigma kurang dari 0,05, ini terbalik dengan tadi ya, hubungannya linear. Tapi kalau ada sig deviation from linearity-nya lebih dari 0,5, ya tidak ada penyimpangan yang signifikan. Maksudnya begitu ya. Oke, sekarang kita praktik. Nah, mungkin cara umumnya bisa dipakai ya di pakai analyze, regression, linear itu udah cukup. Masukkan dependent Y-nya, dependent X-nya. Klik plot, masukkan Z plot dan ke X dan klik continue. Oke. Nanti Ibu Bening akan mencoba mencoba yang pertama ya. Nanti Mbak Usha bisa pilih lah mau Bu ya coba yang kedua juga boleh. Oke. Kita buka SPSS-nya lagi ya. Akan kita buka SPSS-nya lagi. Bentar ya, masih loading. Jadi nanti file Excel-nya juga dapat dilihat ya. Bentar, saya juga sambil melihat. Lumayan loadingnya agak lama ya, jadi memang ya saya pahami lah ya. Memang agak lama loadingnya. Ini pakai data yang tadi ya, data yang motivasi sama hasil ya. Yang tadi saya buat di data normalitas ya, yang terinput di tadi, oke? Data. Bentar dulu datanya nggak kelihatannya ternyata. Data. Nah ini ya.
akan saya perlihatkan. Nah, ini di sini ya. Masih pakai data yang ini ya. Jadi ada X sama Y-nya ya. Oke, kita klik menu Analyze, Compare Means. Mana kita lihat, klik Means, Dependent List-nya. Kita pakai yang motivasi, hasilnya juga sama ya. Hasilnya masuk ke independen. Nah, begini ya. Kemudian kita klik Option, kita klik Linearity. Eh, Centang Test for Linearity mana ya? Test for Linearity. Nah, ini. Kemudian klik Continue juga oke. Yang kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini reportnya. Nanti kita melihat ANOVA table-nya. Nah, ini ya. Nah, ini nih leverage-nya nih ya. Ini 0,968 ya. Ternyata ini 0,968. Berarti bagaimana Bu Bening? Kita lihat lagi ya. Oke, saya simpan dulu ini outputnya, output linearitas ya. Output praktik. Bentar dulu. Praktik linearitas. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya ketika nilai 6-nya lebih dari 0,05 maka di situ tidak ada penyimpangan yang signifikan maksudnya begitu ya. Kalau tidak ada yang signifikan berarti bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Oke. Ini namanya uji linearitas. Sangat menyenangkan kan ada 3 ya. Nanti tiap-tiap mahasiswa linknya beda-beda. Masukkan ke tabel Excel ya. Sampai jumpa. Selamat mengikuti perkuliahan Bu Bening Statistika dengan sangat menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.